Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruhi Haji Ahmad Tabrani bin Haji Saina khina fillah mazhar bi Muhammad Salah Syekhuna Jimas wa amatikal faqirah zawjati wa nidis annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Babus sudasi ay hadza babus sudasi. Ini bermula bab yang ke-6. Wa fihi sab'a asyarata mau'izatan. Di dalam bab sudasi ada 17 nasihat. Sintani khabarani, 2 dalam bentuk hadis, wal baqi athar, sisanya dalam bentuk athar, perkataan-perkataan sahabat. Al maqalatul ula, makalah yang pertama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'a. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 6 sesuatu terasa asing pada 6 tempat. Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu terasa asing di tengah-tengah pergumulan umat kaum yang tidak sholat. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Suhuf itu
lembaran-lembaran Quran itu terasa asing di satu rumah kaum yang tidak pernah membaca Quran. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Sementara Quran terasa asing berada di dalam rongga orang-orang fasik. Wal mar'atu muslimatu salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Keempat, seorang istri yang salihah, seorang muslimah yang salihah terasa asing bila di bawah kekejaman suaminya yang zalim, yang buruk akhlaknya. Warrajulu, yang kelima, seorang suami muslim. Warrajulul muslimu sholihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin. Seorang suami muslim yang saleh terasa asing bila berdampingan dengan istri yang buruk akhlaknya. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una. Yang keenam, seorang alim terasa asing bila berada di antara kaum yang tidak pernah mendengar nasihatnya. Yang ketujuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat dengan pandangan yang penuh rahmat. Ini pada bab yang keenam. Dalam bab ini hanya terdapat 2 khabar dalam bentuk hadis. Sisanya sekitar 15 berbentuk athar, perkataan-perkataan sahabat. Diawali dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara, ada 6 hal terasa asing bila berada di pada 6 tempat. Gharibah artinya ba'idah anil munasabah, jauh dari persesuaian akhlak yang berkembang di satu tempat sehingga dia menjadi terasa asing. Nah, apa saja itu? Pertama, al masjid gharibun fima baina qaumin la yusalluna fih. Keberadaan masjid di satu tempat terasa asing bila tidak ada yang sholat di situ. Tidak ada yang sholat, boleh jadi umat Islam di situ hanya beberapa orang, bisa dihitung dengan jari, belasan orang. Tapi masjidnya megah luar biasa. Karena mendirikan masjid bukan untuk dipandang saja, bukan untuk dijadikan satu tempat rekreasi saja, tapi bagaimana memakmurkan masjid. Karena akhir zaman banyak masjid-masjid yang dibangun hanya mentereng luarnya, tetapi tidak dijadikan satu sarana untuk syiar Islam, untuk kebanggaan saja, ornamennya, ya, muatan-muatan materinya dan sebagainya itu. Sehingga kita dianggap mubadzir bila membangun masjid. Orang Islam nggak sampai 40 di situ, asing rasanya. Nah, mestinya diikuti juga oleh saudara-saudara kita. Ketika mereka di sini tidak mencapai 40 orang, ya jangan bikin tempat peribadatan mereka. Jangan main cabutan kayak main bola, ya, bon sana bon sini gitu kan.
atas nama kampungnya, klubnya, tapi tinggalnya di daerah lain. Idza kanal masjid mabniyan, bila adalah masjid dibangun itu di tengah-tengah kaum yang tidak sholat, ai fi dzalikal masjid, enggak sholat di situ, sehingga juga tidak memenuhi standar 40 orang menurut Imam Syafi'i, ya. Artinya bikin saja musola untuk sarana menampung orang-orang yang tidak punya tempat lebih luas lagi. Karena masjid ini menjadi benteng pertahanan umat. Masjid ini bisa dijadikan sarana alat berkumpulnya umat. Dalam masjid boleh bicara tentang konsep ekonomi Islam, yang nggak boleh dagang di dalam masjid. Ya. Kalau bicara konsep ekonomi, konsep dagang, silakan. Masjid di Indonesia ini kan hebat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain di bawah tanggungan pemerintah. Kita mandiri. Punya tanah luas, ya, punya dana bikin masjid, jadilah masjid itu. Tapi juga sekarang harus perhitungan tadi, jangan sampai umat Islamnya sedikit, dia membangun masjid yang megah, yang besar. Tetapi juga kita tidak setuju kalau masjid itu di bawah kontrol pemerintah. Masjid itu dibangun oleh masyarakat, masjid itu dibangun oleh umat. Masa ada usulan harus dikontrol oleh pemerintah? Kita MUI menolak, Dewan Masjid menolak itu. Itu satu perbuatan yang bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45 pada ayat pasal 29 itu. Bahwa negara menjamin setiap umat untuk menjalankan agama dan kepercayaan, keyakinannya itu. 28E juga pasal. Pemerintah memberikan keluasan untuk berpendapat. Jadi nggak bisa. Kita sudah merdeka 78 tahun. Kita juga tahu. Kita tidak pernah umat Islam ini merongrong. Bahkan umat Islam andil besar dalam rangka merebut negara ini. Ulama, santri, dan kiainya. Hingga tidak sedikit yang gugur sebagai syuhada. Itu terasa asing keberadaan masjid. Yang kedua, wal mushafu gharibun idza kana al mushafu mawdu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf itu lembaran-lembaran Quran. Kalau Quran itu bacaannya. Sebenarnya Quran itu nggak kelihatan. Coba kita baca alif lam mim, terbayang tapi nggak kelihatan. Tapi kalau mushafnya, lembaran-lembarannya ini kelihatan. Nah, mushaf itu terasa asing bila berada di satu rumah, di satu kaum, satu komunitas masyarakat la yaqra'una fi, yang nggak pernah disentuh, yang nggak pernah dibaca Quran itu, hingga sebagai pajangan. Ini terasa asing Al-Quran seperti itu. Padahal di situ sumber ilmu pengetahuan, di situ bicara tentang moral umat, di situ bicara tentang akhlak umat, di situ bicara tentang ekonomi, di situ bicara peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi jangan dijadikan Quran terasa asing di tengah-tengah satu rumah yang tidak pernah membaca Quran. Sehingga ada satu cerita. Ayahnya rajin ke masjid, tapi anaknya satu pun gak ada yang ke masjid. Boro-boro sholat baca Quran gak bisa. Tapi ada kekaguman dari masyarakat ketika ayah sebagai orang yang ahli masjid selalu ke masjid, berjamaah di masjid, ini meninggal dunia. Diumumkan. Dan langsung setelah diumumkan namanya dia orang masjid, banyak yang tahu.
banyak yang perhatian, banyak yang kenal, banyak yang simpati karena juga dia dermawan. Tapi anaknya nggak ada yang bisa baca Quran. Ketika diumumkan dari rumah duka itu terdengar suara lantunan Quran. Wah, orang kampung menjadi kagum, nggak sangka itu Pak Haji, orang masjid, anaknya pinter baca Quran. Saya kira nggak bisa baca Quran. Tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Datanglah melayat jemaah masjid, tetangga masjid ke rumah duka itu. Rumahnya besar. Jemaah ingin tahu siapa sih anak yang pintar baca Quran. Dia lihat mana orang yang sudah ketemu jenazahnya. Ternyata di sebalik jenazah itu ada kaset yang diputer. Ya pantas suaranya bagus, semua Amar yang baca gitu kan. Anaknya ternyata satu pun gak ada yang bisa baca Quran. Aduh, memalukan, memilukan gitu kan. Ya udah nggak usah pakai. Kan dulu zaman diputer kaset seperti itu kan. Nah itu jadi terasa asing anak-anaknya ini. Jangan sampai ada orang tua seperti itu, bila meninggal dunia anaknya nggak ada satupun yang bisa baca Quran. Apa kata dunia gini hari nggak bisa baca Quran gitu kan. Wal Qur'anu gharibun idza kana mahfuzun fi jawfil fasiq. Quran itu terasa asing bila ada bahkan dihafal pada rongga orang fasik. Dia muslim tapi fasik, hafal Quran tapi nggak mengamalkan isi Quran. Terasa asing itu Al-Quran. Rugi sekali hanya bisa hafalan-hafalan tapi nggak pernah bisa mengamalkan isi dari Quran. Maka saat ini di samping dia tahfiz, dia bisa juga sebagai mufassir, sebagai mubayyin, sebagai ahli tafsir yang mengamalkan isinya. Ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi, yaitu pada hati orang yang berkeyakinan dan menyaksikan Quran tapi lam ya'mal bima fihi, enggak mengamalkan materinya. Haram kata Quran, halal kata dia. Halal kata Quran, haram kata dia. Dia enggak pernah mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu. Itu rugi. Karena Allah yang berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika yajzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'alul akhirah asyaddu wa abqa. Wa man a'rada, siapa saja berpaling dari Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, ada kegersangan, ada kegalauan. Karena dia hanya hafal Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Nah orang yang seperti ini wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan Masya Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia protes, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dulu saya melihat ketika di dunia. Saya mengetahui indahnya alam. Saya mengetahui puncak Himalaya. Saya tahu gunung Fujiyama. Saya tahu cantiknya Syahrini. Karena bisa ngelihat gitu kan. Kenapa buta ya Allah? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Pada saat datang nasihat agama, pada saat masjid ada kegiatan, pada saat masjid ada tahlilan, kamu tidak pernah datang, kamu tidak pernah hadir. Kamu acuhkan, saat ini kamu diacuhkan.
Jadi jangan pernah kita berpaling. Ya, ini kan kitab suci kita. Ya. Bahkan kalau perlu dan harus perlu, setiap pelantikan apapun itu, pegang kitab sucinya masing-masing. Umat Islam pegang. Jangan rohaniwan yang dilantik 480, tapi cuma satu orang di atasnya. Pada molos semuanya. Pegang Quran yang kecil, taruh di jas, di sebelah dada sebelah kiri. Dia macam-macam dengan janji itu, hari itu juga bisa kelenger. Di sini di dada sebelah kiri. Jadi bukan untuk dipermainkan Al-Quran itu. Itu terasa asing Quran. Yang ketiga, wal mar'atul muslimatu sholihah gharibah fi yadi rajulin zalimin. Seorang wanita muslimah yang solehah, ay muti'ah, seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan bagus akhlaknya, tapi asing karena suaminya rajulin zalimin, suami yang zalim, suami yang bengis, KDRT berlaku, sudah mulutnya kasar, tangannya juga kasar. Kasihan seorang perempuan seperti itu. Dia bertanggung jawab, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia nggak sadar, dia punya orang tua juga perempuan, punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Istrinya diperlakukan seperti seorang pembantu. Salah sedikit kekerasan dengan tangan, salah sedikit kekerasan dengan mulut. Terasa asing seorang istri yang solehah bila di bawah bayang-bayang suami yang zalim. Dan saat itu tidak disalahkan kalau istri menuntut pisah, karena sudah tidak tahan dengan itu. Dan tidak haram, tidak makruh, tidak selamanya perceraian itu makruh. Lihat pasalnya, lihat masalahnya. Ai idza kanat fi ismati zaujin mujawizin anil haqqi ilal batil. Ya, ini bila adalah dia bersuamikan yang melampaui batas yang zalim dari kebenaran menuju kepada kebatilan, seperti itu. Sayyul khuluq, akhlaknya juga buruk tuh suami. Ya, sudah rupanya buruk, akhlaknya buruk lagi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Intaha. Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku suka dan aku kagum kepada orang itu ialah ahsanuhum akhlaqan, suami atau istri yang mempunyai akhlak yang mulia. Al-muwatta'un aknafan, orangnya supel, orangnya dermawan. Alladzina ya'lafun, mereka orang-orang yang punya rasa belas hati yang luar biasa. Wa yu'lafun, dan dia juga dihormati. Wa husnul khuluq, bagus perangai, ayyakuna sahlul arikah, bagusnya akhlak adalah menjadi kemudahan di dalam setiap langkah, dan layinul janib, dia lunak orangnya, toliqul wajhi, ceria wajahnya, qalilul fauri, sedikit amarahnya, thayyibul kalamah, baik tutur katanya. Dan itulah ahli surga. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Penduduk surga itu orang yang punya hati lunak, yang dermawan, yang memudahkan segala urusan orang, dan ceria wajahnya. Jadi surga enggak menerima siapapun yang bengis hatinya, bengis perbuatannya, bengis tampang mukanya juga. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada
Itulah akhirat, itulah surga yang kami jadikan bukan buat orang yang kepengen sombong. Jangan lagi sombong, kepengen sombong nggak bisa masuk ke dalam surga. Jadi surga hanya menerima kullu hayyinin layyinin sahlin tolqin, yang hatinya lunak, yang lembut, yang memudahkan segala urusan orang, dan mukanya selalu senyum. Karena at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudara kita itu sedekah. Sedekah tidak selalu harus dengan materi, tapi bagaimana menyejukkan orang, bagaimana memberikan jalan keluar dari orang yang datang kepada kita ketika dia mengadu tentang permasalahan problematika kehidupannya. Itu sebaik-baiknya manusia. Selanjutnya, warrajulul muslim as-salih gharibun fi yadil mar'ah radiyah. Seorang suami muslim yang soleh, katakanlah dia seorang guru, seorang kiai, seorang habib, tapi asing. Kenapa? Karena yang mendampinginya imro'atin rodiyah, seorang istri yang buruk akhlaknya, materialistis dia, wajahnya cakep tapi akhlaknya buruk. Itu juga terasa asing. Maka itu sangat dipandang perlu bagi orang yang ingin memasuki bahtera rumah tangga. Jangan lihat casingnya dulu, tapi bagaimana minta petunjuk Allah melalui sholat istikharah. Itu mikroskop ilahi, ya, untuk memilih pasangan hidup. Gunakan itu sholat istikharah. Imra'atin radiyah ay idza kana fi muasyarah imra'atun wadiyatun, yaitu adalah dia bergaulnya dengan pergaulan yang buruk, ya, dengan pergaulan yang hina, haqirah, ya. Fin nasab, ya, buruk, ya, di dalam nasabnya itu. Sayyatil khuluq, buruk akhlaknya. Qala ba'dul bulagha, berkata ahli-ahli balaghah, al husnul khalqu, akhlak yang mulia itu min nafsihi, yang muncul dari dirinya itu, fi rohatin, di dalam kesenangan, wan nasi minhu, dan juga manusia merasa senang, fi salamah, karena dia selamat dari orang itu. Itu kalau dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sedangkan wasai'ul khuluq, akhlak yang buruk manusia itu, minhu fi bala'in, itu merupakan satu bentuk musibah, wa huwa min nafsihi, dan itu ada pada dirinya, fi ina'in, dalam berbagai macam musibah. Wal alim, sekarang orang alim gharibun, dia terasa asing, idza kana muqiman, bila dia menetap di satu kampung, baina qaumin la yastami'una ilaih, yang tidak pernah mendengar nasihatnya. Kasihan, dia berjuang sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang respon, tidak ada yang respect, semuanya tidak ada yang mendengar. Ini asing, ini perlu bantuan, ini perlu kepada partner, perlu mencari strategi. Tapi jangan tinggalkan kampung. Kalau kampungnya itu dia tinggalkan, nambah rusak lagi nanti, ya. Ai la yalqau as-sam'a, jadi dia tidak melemparkan nasihat itu, pendengarannya itu, ila hadisi, kepada pembicaraannya, kepada omongannya. Artinya omongannya nggak pernah didengar oleh halayak, oleh tetangga-tetangganya itu. Summa qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang mereka. Ai haula'i kaum alladzina la yasghuna ila kalamil alim, yaitu Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat, karena mereka kaum yang tidak pernah, yasghu itu dari sogho yasghu, orang yang mencermati, orang yang mendengar, orang yang mengamalkan nasihat-nasihat dari si guru tadi, ila kalamil alim, dari pembicaraan orang-orang alim. Itu terasa asing, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Di mana tidak diperhatikannya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dengan pandangan rahmat, nazarar rahmat.
wa yahtamilu an yarji'ad dhamir ilal mazkurin awalan wa humul ladzi lam yusallu fi dzalikal masjid, dan membawa beban bahwa kembali kepada dhamir, kepada yang disebut-sebut itu yang mula-mula adalah mereka yang tidak sholat di masjid, mereka yang tidak baca Quran, yang tidak pernah menyentuh Al-Quran dan keluar dari perkara-perkara Allah, dari perintah-perintah Allah, buruk akhlaknya dari suami dan istri, dan orang yang tidak mengikuti kalam orang alim. Itu kesimpulannya dari yang kita bahas bersama ini. Nah, karena itu dipandang perlu kita bersama membangun strategi dakwah, membangun komunitas, ya, membentuk grup-grup diskusi agama dalam rangka memberikan satu rangsangan kepada yang muda-muda, kepada remaja-remaja. Karena dakwah tidak selalu harus dengan seperti ini. Ada kalanya bisa dengan prahmen, ada kalanya bisa dengan sandiwara dan sebagainya. Karena begitu banyak muatan-muatan dakwah, konten-konten dakwah. Apalagi pada masa kini, kita harus melihat itu. Tidak jadi salah walaupun dia TikTok tapi isinya dalam rangka dakwah 1 menit. Karena anak-anak muda kan juga jarang yang mau ke masjid, kecuali memang remaja-remaja masjid yang sudah terbangun, yang sudah terbiasa. Ini dakwah dengan segala tantangan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wal maqalatu tsaniyah. Kita jangan buta politik. Walaupun tidak harus masuk partai politik. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan itu produk-produk politik. Kemacetan, kebanjiran, korupsi, manipulasi, kesehatan, itu produk-produk dihasilkan melalui sarana politik. Adanya gas murah, tadi adanya rencana pengawasan tempat peribadatan dikontrol, itu kan disampaikannya di tempat politik, Komisi 3 itu. Kita harus membangun kesadaran berpolitik umat. Dalam arti bukan politik praktis, bukan masalah kita bicara partai di dalam masjid mekanismenya, bukan. Tapi bagaimana kesadaran umat untuk memilih pemimpin, memilih wakilnya yang punya akhlak. Boleh di masjid, boleh. Sebab wah, gue sih netral aja deh urusan pemilu, siapa aja gubernur, siapa presiden. Nggak bisa. Al-Quran aja itu pembeda antara hak dan batil. Nanti kalau dia netral berarti menyamakan antara hak dan yang batil. Rasulullah menjadi pembeda. Jadi dalam hal ini kita harus ada keberpihakan kepada kebenaran, ada keberpihakan kepada perubahan, ada keberpihakan kepada persatuan, ada keberpihakan kepada orang yang bersih. Jangan berpihak kepada orang yang maksiat. Jangan berpihak kepada orang yang membuat susah orang. Jadi nggak boleh netral. Nggak boleh netral. Politik dalam Islam itu as-siyasah hiya tahdzibun nafsi fi jalbi manfaatin wa daf'i madaratin ma'ajilatan. Politik Islam itu proses pendewasaan diri, proses pembersihan diri dalam menarik manfaat, menolak kemudaratan, dilakukan cepat dan tepat, dan dia bisa mempengaruhi orang. Itu politik Islam. Saya bukan orang politik sekarang ini, ya. Tapi kita harus menentukan sikap untuk memilih ke depan. Mau kita dijajah? Oh enggak. Karena itu pilih pemimpin yang adil. Pilih pemimpin yang betul-betul bersih, yang tidak terjebak kepada ini. Semestinya begitu perwakil rakyat, wakil kita ke DPR, dia sudah tidak mewakilkan lagi partainya mestinya, tapi rakyatnya, karena Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai.
Ini yang kita harus ingatkan. Jadi pilih juga lah wakil-wakil kita yang betul-betul kita percaya, yang ingin merubah, tapi merubah secara keseluruhan, bukan merubah kemauan pribadi orang per orang. Jadi kita harus bangun, sadarkan remaja, sadarkan umat. Kita harus tahu politik. Ntar dipolitikan orang kalau kita nggak tahu politik. Bahasa kampungnya dipedayain loh ntar loh, gitu kan. Jadi harus tahu. Walaupun tadi kita nggak harus jadi politik praktis, ya. Tapi mengingatkan orang boleh. Ya. Hati-hati. Kita pengen ada perubahan. Kita ingin ada persatuan tetap kokoh. Ya, saya kira nggak ada salahnya. Ya.